bicara tentang Danantara. Banyak yang pro kontra terhadap Danantara. Faham? Kontranya, tidak setujunya adalah di masa ekonomi lagi susah seperti begini, di mana investasi yang bisa menguntungkan? Itu pertanyaan yang netral aja. Maksudnya tidak terlepas dari, oh Pandu itu keponakannya Opung gitu ya. Atau Pak Rosan ini adalah gini, atau Pak Doni Oskaria adalah begini gitu ya. Banyak sekali yang menganalisa apakah mereka bisa mengelola 1.000 triliun, orang mengelola di bawah 1 triliun aja begini-begini, dan begitulah banyak sekali ya pro kontra itu. Terus kita list yang kontranya lagi, jangan-jangan nanti mereka invest sesuatu yang memang benefit di grup-grupnya mereka gitu. Hal-hal seperti itu wajar-wajar sekali. Terus ada lagi masalah hukum dan masalah teknis. Kalau Danantara ini operating body, jadi operating body ya, dia operate, karena ada holding tuh, ada super holding tuh bisa non operating, dan kalau saya sih doyan non operating. Eh, Kayak BlackRock, Vanguard, Fidelity, dan banyak lagi itu adalah perusahaan-perusahaan investasi dan non operating gitu ya. Mereka nggak detail ngerjain tetek bengek, nggak ada teteknya, tinggal bengeknya doang, jangan-jangan itu nggak gitu gitu kira-kira. Jadi ini kalau jadi operating body kan jadi bingung. Ada Danantara, kemudian ada Menteri BUMN, kemudian ada menteri terkait. Kalau Pertamina kan perusahaan apa namanya di bawah SDM. Jadi ada tiga dia ngecrossnya, ke Danantara, ke apa namanya, ke BUMN, dan ke SDM. Itu contoh aja. Atau nanti sektor pertanian, atau PTPN, atau macam-macam nih apa namanya, eh, kok nggak simple, kecuali Danantara jalan, kemudian Kementerian BUMN dibubarin. Nah, kalau itu memang cita-citanya Bosman. Jadi bisa dikatakan New Mind dari dulu mengatakan sangat tidak setuju dengan Kementerian BUMN, sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan. Nah, perusahaan-perusahaan BUMN ini dibuatin holding, dan ternyata sekarang jadi Danantara. Tapi kalau konsepnya kita New Mind ini, Danantaranya super holdingnya non operating, jadi aset manajemen doang, dia cuma paper doang, invest sana invest ini gitu ya, nggak operate di anak usaha atau di yang tempat diinvest gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini masih dinamis, kita berharap ini sesuai. Jadi Bosman atau New Mind clear, sangat setuju dengan Danantara, dan urusan ke depan kita ingin kontribusi. Nah, Danantara adalah masalah investasi, dan Ray Dalio dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai penasehat, dan kita tahu dia selama 50 tahun adalah bukan hanya sekedar penceramah, motivator, analis, market. Dia tidak ngomong doang, dia invest. Dan angkanya billion-billion dolar gitu ya. Dan sudah terbukti sukses selama 50 tahun, growth-nya luar biasa. Dia salah satu investor terbaik Amerika dan dunia, sejajar dengan Warren Buffett, George Soros. Hanya dia lebih santun dibandingin Soros gitu ya. Nah, analisa dia ke depan adalah dunia akan resesi. Dunia itu global. Namun ada yang menarik. Dia melihat Pak Prabowo ini seperti melihat Deng Xiaoping di tahun 84. Saya begitu Redalio mengatakan seperti melihat Deng Xiaoping di tahun 1984, ini sangat spesifik teman-teman ya. 1984 Presiden Amerika adalah Ronald Reagan. Reagan, Anda tahu tagline-nya? Tagline-nya Ronald Reagan, Make America Great Again. Dan Donald Trump adalah orang yang sangat mengidolakan Ronald Reagan. Karena itu dia menggunakan Make America Great Again sebagai tagline daripada kampanyenya. Dan Ronald Reagan adalah salah satu presiden Amerika terbaik
growth ekonominya terbaik, mengalahi Jimmy Carter yang hampir membuat Amerika tuh bangkrut. Bahkan di zaman Jimmy Carter, narkoba, kartel-kartel narkoba itu bisa pakai pesawat tuh landing di jalan raya untuk membawa narkobanya, kemudian keluar lagi tanpa pertahanan Amerika bisa melakukan apapun. Di zaman Ronald Reagan langsung terbalik, dan di tahun 84 dia ketemu Deng Xiaoping. Gitu ya, si Ronald Reagan ini. Dan Deng Xiaoping waktu itu benar-benar seorang master. Dia ketemu orang yang terbaik, Ronald Reagan, dan dia merubah semua di tahun 89. Jadi 5 tahun setelah ketemu Reagan, dia banyak masukan, dia merubah banyak sistem. Dan kita tahu, yang kita tunggu adalah merubah sistem, bukan merubah orang. Jadi misalnya Pertamina saat ini dipermasalahkan korupsi, maka orang-orang yang tertuduh korupsi itu disingkirkan, lalu diganti. Dan untuk teman-teman tahu aja ya, biar gampang nih ya, kebanyakan yang diganti adalah mereka yang terafiliasi dengan Merah atau PDIP. Lah gitu aja lah biar gampang. Ini Bosman apa-apa membocorin terus aja gitu. Dan kalau sistemnya sama, diganti orangnya, ya kemungkinan akan korupsi lagi, kemungkinan akan main lagi, bener nggak? Jadi kita usulkan ya, sebelum masuk ke topik Danantara adalah, kita usulkan untuk sistem yang diubah. Gimana ngerubah Pertamina sistemnya? Jadi kita tahu, New Mind dari dulu sejak 7 tahun terakhir konsisten. Bubarkan kementerian, bukan bubar BUMN, kementeriannya dibubarkan, kemudian Pertamina itu meniru langkah airline dan meniru langkah telekomunikasi. Apa yang dimaksud? Dulu yang namanya airline itu hanya Garuda. Kemudian dibukalah swasta, sehingga ada sekarang mungkin puluhan, nggak nyampe, belasan perusahaan dengan flagship di Indonesia. Dan Garuda tetap yang terbesar. Kemudian Telkom juga dulu cuma ada Telkom satu, sekarang macam-macam, ada Excel dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan Bosman untuk merubah sistem? Yang merubah sistem adalah Pertamina sebenarnya adalah perusahaan nasional National Oil Company, perusahaan minyak negara dan perusahaan gas negara. Jadi sebaiknya swasta sekarang boleh memproduksi minyak, boleh mendistribusikan minyak, BBM maksudnya, sehingga boleh punya swasta, boleh menyedot minyak, merefine, menyuling, sehingga saya yakin begitu swasta boleh melakukan pemrosesan, pendistribusian, dan penjualan langsung sehingga ke SPBU, maka saya yakin harganya bisa seperti di Malaysia, cuma 8.000 perak, dan ini akan membuat Pertamina mempunyai kompetitor, dan Pertamina, bayangin, monopoli aja bangkrut. Apa nggak tolol tuh kan? Ya kan, nggak boleh. Jadi dengan adanya kompetisi dan kompetitor, saya yakin pegawai Pertamina itu kali tinggal 40%, kali 60%-nya pecatin semua. Karena jadi efisien. Kalau enggak dia gemuk. Terlalu banyak overhead yang dibayar. Petronas kita tahu, pegawainya cuma 1/10-nya Pertamina. Sama, PLN juga sama. PLN itu kalau Anda punya di rumah, di daerah Anda ada grojokan atau air terjun, Anda bisa proses jadi power plant kecil, menghasilkan berapa watt gitu ya. Ada 100 tetangga Anda, ya Anda jual langsung aja ke tetangga-tetangga Anda, mau di tengah gurun, di tengah hutan, nggak urus PLN narik-narik kabel gitu ya. Dan hal ini kalau dilakukan membuat PLN atau penyedia listrik ini menjadi murah. Jadi harga listrik itu turun kalau ada swasta atau berkompetisi. Harga BBM turun kalau ada ini. Nah, itu namanya sistem yang dirubah, bukan orang yang diubah gitu ya. Jadi sama. Nah, kalau Danantara ini
Nah kan jual listrik nanti bisa diprotes. Enggak, jual listrik harganya langsung bisa separohnya. PLN yang bete, ya nggak apa-apa, yang penting rakyat seneng, swasta seneng, swasta seneng. Disitulah, terus negara untung dari mana? Dari pajak, udahlah negara nggak usah dagang, swastakan, pabrik pupuk, dipermudah lah, gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini nggak terlalu banyak regulasi, saya pikir kok bernegara tuh banyak pagernya. Nah, kembali ke tema Danantara. Danantara ini apa yang terjadi? Kita melihat daerah ya. Kita stop dulu Danantara nasional. Kita melihat daerah. PAD Jakarta kenapa direbutin? Itu karena APBD-nya mencapai 80 triliun setahun, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Jabar. Jabar tuh APBD-nya 31 triliun. Saya lupa terus-terusannya. Terus Jogja ada 5 triliun gitu ya. Melihat PAD dan APBD daerah, saya ini miris, nelongso, kasihan. Anggap PAD dan APBD Jabar yang 31 triliun. Sama profitnya Adaro aja kalah, gitu ya. Sama profitnya BCA mirip-mirip kali. Profitnya Mandiri ya, bener nggak? Jadi untuk 50 juta penduduk Jabar, APBD itu yang benar adalah 300 triliun. Jadi 10 kali dari sekarang. Jogja itu cuma 5 triliun. Yang pantas itu minimum Jogja itu 50 sampai 100 triliun. Jadi, nah ini. Jadi, kalau ingin membantu negara, jangan hanya danantaranya Mas Rosan, Mas Pandu, dan Mas Doni Oskaria saja. Maka danantara daerah, danantara DKI, danantara Jabar, danantara Jogja, danantara Sumut, danantara Sulawesi Selatan, ini juga dikelola. Dan alhamdulillahnya kan cuma satu orang yang ngerti banget tentang SWF. Ya sudah, hampir semua kepala daerah pasti telepon dan menanyakan bosman. Izin bosman, SWF dan antara daerah boleh nggak digarap? Dengan senang hati kita mau jadi Ray Dalio-nya, monggo. Kita akan bantu dan tidak minta uang sepeser pun. Kita benar-benar akan terbuka. Jadi monggo Gubernur Jateng kalau memerlukan detailnya, timnya Bosman sudah lengkap mempelajari ini semua dan nanti akan dibocorkan ke publik itu tanggal 18 berbarengan dengan bukber di Jakarta di di Hotel Sultan, dan kemudian tanggal 22 Bosman itu di Jogja juga akan membocorkan detail-detail seperti begini. Jadi kalau mau semua ini di jumpa darat, nggak bisa lewat udara. Dan jadi Danantara malam ini Bosman sengaja ngasih cliffhanger atau ngegantung di ujung karang agar teman-teman terus mengikuti live dari Bosman ini. Dan berhubung sudah cukup malam, Mbak Nadine akan memberikan informasi yang lebih penting lagi. Saya mohon pamit, teman-teman jaga kesehatan terus, semangat terus, berprasangka baik terus. Salam sehat, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.